Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat datang lagi di channel School from Home. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas proyek aplikasi kasir. Nah, proyek kali ini sebetulnya masih sedikit mirip dengan proyek aplikasi kafe yang sudah kita bahas di tahun sebelumnya. Akan tetapi yang ini sebetulnya lebih simpel daripada yang aplikasi kafe sebelumnya. Nah, di sini akan kita lihat dulu. Jadi sebetulnya proyek aplikasi kasir ini adalah soal uji kompetensi keahlian untuk rekayasa perangkat lunak di tahun kemarin. Di tahun 2023-2024 ini adalah di paket 4. Dia itu alokasi waktunya 8 jam dan bentuk soalnya itu penugasan perorangan. Di sini kita bisa lihat fitur minimal dan pembagian privilege di aplikasi kasir ini. Jadi dia itu minimalnya ada 2 hak login, yaitu administrator dan petugas. Bedanya sendiri, untuk petugas itu dia bisa melakukan proses pembelian atau transaksi. Nah, sedangkan kalau di admin, dia tidak bisa transaksi, tapi dia bisa melakukan registrasi user baru, seperti itu. Jadi sebetulnya requirement minimal project ini itu dikit banget. Admin bisa login dan logout, begitu juga petugas, lalu registrasi oleh admin, pendataan barang oleh admin dan petugas, pembelian atau transaksi oleh petugas, lalu mengecek stok barang oleh administrator dan petugas. Nah, ini dari soalnya sendiri sebetulnya sudah ada rancangan database-nya. Seperti ini, jadi dia ada 4 tabel, yaitu pelanggan, penjualan, detail penjualan, dan produk. Tapi nanti yang akan kita buat akan sedikit berbeda dengan ini. Seperti biasa, sebelum kita mulai masuk ke pemrograman webnya, kita akan membuat database dulu. Jangan lupa XAMPP-nya dinyalakan terlebih dahulu. Nah, seperti ini, sudah siap. Lalu silahkan dibuka browsernya. Kita localhost phpMyAdmin. Nah, seperti ini ya. Kita klik basis data untuk membuat basis data baru. Namanya kita akan buat UKK kasir. Lalu kita klik buat atau create. Di sini dia setelah membuat database, otomatis masuk ke dalam database-nya. Kita bisa lihat di sini sudah ada tulisan database UKK kasir. Artinya kita sudah berada di dalam database tersebut. Tapi jika tulisannya masih server 127.0.0.1, berarti kita harus klik dulu nama database-nya. Pertama-tama kita akan membuat tabel dengan nama pengguna. Tabel ini nantinya untuk menyimpan data pengguna yang bisa login ke dalam website kita. Di sini kita akan membuat 6 kolom atau 6 field pada tabel pengguna. Kita create. Nah, di sini field yang pertama adalah ID pengguna. Ini akan fungsi sebagai primary key. Kita ganti indeksnya menjadi primary, lalu go. Lalu kita centang di kolom AI ini, yaitu auto increment. Jadi nanti dia akan mengisi secara otomatis. Lalu yang kedua ada username. Username-nya kita ganti varchar 40. Lalu username juga ini indeksnya kita ganti menjadi unique agar tidak ada username yang sama. Lalu yang ketiga, kalau ada username pasti ada password. Password ini tipe datanya kita ganti jadi varchar 32. Lalu keempat ada nama lengkap. Ini untuk nama pegawainya nanti. Ada nomor HP. Lalu yang terakhir ada status. Nah, status ini nanti untuk menentukan dia itu administrator atau petugas. Tipe datanya kita akan gunakan enum.
Nah, lalu kita klik di sini untuk set values-nya. Yang pertama kita akan masukkan admin, yang kedua adalah petugas. Karena ini yang dua tidak terpakai, kita hapus saja. Lalu go. Nah, ini sudah terisi di values-nya. Jika sudah, kita save. Nah, maka satu tabel sudah kita buat. Lalu untuk tabel selanjutnya, di sini kita bisa klik new, atau misal kita klik lagi database UKK kasirnya, kita bisa buat tabel baru. Selanjutnya, kita akan membuat tabel produk. Pada tabel produk ini, kita akan mempunyai 5 field. Nah, yang pertama itu ID produk, yang nantinya akan berfungsi sebagai primary key. Seperti biasa, indeksnya kita klik menjadi primary, lalu auto increment-nya kita centang. Selanjutnya ada nama, ada harga, ada stok, ada username. Di sini nama varchar, ini untuk nama produknya. Lalu harga kita masukkan desimal, stoknya integer, username-nya kita masukkan varchar 4. Nah, ini kalau sudah, kita save. Lalu untuk tabel ketiga, kita akan membuat tabel penjualan. Kita klik new di sini. New, nah bisa langsung ya. Ini penjualan. Pada tabel penjualan nanti kita akan mempunyai 5 field. Nah, di sini kan baru ada 4, 1, 2, 3, 4. Maka kita akan tambahkan satu field lagi atau satu kolom di sini. Kita klik go. Nah, sekarang sudah bertambah menjadi 5. Ini ada ID penjualan. Akan kita gunakan juga sebagai primary key. Primary auto increment. Lalu ada tanggal, yaitu tanggal penjualannya, tipenya date. Lalu ketiga ada total, total pembelian. Kita akan gunakan tipe datanya desimal. Lalu, nah ini ada field pelanggan, ini adalah untuk nama pelanggannya. Lalu yang terakhir ada username. Username juga kita masukkan. Nah, jika sudah semua ya, kita klik save. Nah, kita sudah punya 3 tabel. Kita akan lanjut ke tabel yang terakhir, yaitu tabel detail. Di tabel detail ini kita hanya butuh 4 field, maka tidak kita tambahkan lagi. Di sini ada ID detail yang akan berfungsi sebagai auto increment, yang akan berfungsi sebagai primary. Lalu ada ID penjualan. Ada juga ID produk, dan yang terakhir ada jumlah. Ini kita tidak rubah, semuanya integer, lalu bisa kita save. Nah, sampai di sini kita sudah mempunyai 4 buah tabel. Setelah tabel dibuat, kita akan tambahkan relationship atau relasi. Di sini kita bisa klik nama database-nya, lalu more designer.
Nah, di sini terlihat sudah ada 4 buah tabel yang tadi kita sudah buat. Nah, ini kita akan buat relasinya. Pertama-tama, klik Create Relationship. Lalu kita akan buat relasi dari pengguna ke produk. Yang direlasikan adalah username. Kita klik dulu field username yang ada di tabel pengguna sebagai parent. Lalu kita select foreign key di tabel produk. Nah, ini oke. Nah, ini biasanya terjadi error, katanya missing index on column. Kalau seperti ini bagaimana? Memang kita harus mengindekskan dulu. Jadi gini, pada tabel produk, si username-nya itu harus diindekskan dulu. Kita buka tabel produk. Nah, ini kita klik structure. Lalu pada bagian bawah, nah ini ada daftar indexes ya. Kita akan tambahkan, di sini sudah ada satu indeks yaitu primary key. Kita akan tambahkan create an index on one column. Go. Ini indeksnya kita namakan user saja atau username biar nggak susah. Ini index choice-nya kita pilih menjadi index. Lalu kolomnya kita pilih username. Kalau sudah kita go. Nah, maka di sini akan ditambahkan username. Sudah ada 2 indeks. Di tabel yang lain juga sama. Di tabel penjualan akan kita tambahkan indeksnya juga. Klik structure dulu. Kita tambahkan indeks. Namanya sama saja, username. Index of choice-nya jangan lupa indeks dan kolomnya juga disesuaikan. Go. Nah, sedangkan untuk tabel detail, karena pada tabel detail ini yang akan menjadi foreign key itu adalah ID penjualan dan ID produk, maka kita membuat indeksnya itu di 2 kolom. Di sini kita bisa klik 2, langsung go. Indeksnya kita bisa namakan detail aja. Jangan lupa index of choice-nya indeks. Nah, di sini kita pilih 2 kolom yang akan kita indekskan, yaitu ID penjualan dan ID produk. Jika sudah, go. Nah, jika sudah kita indekskan semua field atau kolom yang akan kita jadikan foreign key, maka kita bisa ulang lagi membuat relasinya. Ini kita klik create relationship, klik username pada parent, lalu di child table kita klik juga username. Nah, jika sudah berhasil, ini ada pilihannya seperti ini. Kita akan pilih on delete itu no action, sedangkan on update itu kita pilih cascade. Kita pilih OK. Nah, sekarang sudah ada hubungan antara penjualan dan pengguna. Kita akan buat relasi selanjutnya, yaitu dari pengguna ke produk. Ininya sama, on delete no action, on update cascade. Oke. Nah, lalu selanjutnya dari produk, ID produk ke ID produk yang ada di detail. Pilihannya sama. Terakhir, dari ID penjualan ke detail. Oke.
Ini untuk posisinya bebas ya sebetulnya. Yang penting relasinya itu betul sama seperti ini. Kalau sudah, kita save page. Nah, ini sebetulnya bisa kita klik snap to grid ya. Nah, jika pembuatan database-nya sudah selesai, kita akan mulai ke pembuatan website-nya. Jadi, seperti biasa, pembuatan website kita ini tidak akan dari nol, tapi kita akan menggunakan template. Untuk kali ini, template-nya kita akan download dari situs bootstrap-med. Jadi, kita buka dulu. Kita ketikkan bootstrap-med.com. Lalu di sini di templates, kita bisa pilih yang admin. Nah, di sini ada templates namanya Nice Admin. Kita bisa lihat dulu, ini live demonya. Seperti ini ya, jadi udah banyak elemen-elemen yang nantinya bisa kita pakai. Nah, ini kita akan menggunakan ini. Jika sudah cocok, kita bisa klik download. Nah, ini ada beberapa pilihan. Karena kita akan menggunakan untuk personal project, maka kita pilih yang free aja. Kita bisa klik free download. Lalu jika sudah selesai, akan ada di folder. Kalau di saya itu dia masuk ke folder download lalu kompres. Nah, ini ada Nice Admin. Di sini kita bisa ekstraktir aja langsung. Kita ekstraktir langsung. Nah, ini menjadi folder namanya Nice Admin. Lalu folder ini akan kita kopikan ke dalam folder htdocs kita. Klik kanan, copy. Untuk saya, folder htdocs-nya ada di E. Nah, ini di folder exam.pp, lalu htdocs. Kita paste di sini. Jika sudah, kita bisa buka. Kita ketikkan localhost /nice admin. Nah, di sini dia yang terbuka itu adalah halaman awalnya atau halaman index.html. Di sini saya akan menggunakan Visual Studio Code sebagai text editornya. Pertama-tama, jika belum, kita bisa buka file, open folder, lalu pilih ke folder Nice Admin tadi, select folder. Nah, ini kita bisa lihat, ini adalah halaman index.html. Halaman index.html itu adalah halaman ini yang pertama muncul. Nah, untuk project kita akan ganti halaman awal munculnya itu menjadi ini, halaman login. Nah, jadi di sini kita akan rename dulu file index.html-nya. Kita klik kanan, rename. Kita akan rename menjadi home_admin.php. Nah, ini. Di enter. Lalu jika sudah, untuk ini halaman page login, nah kita bisa lihat di sini ya, untuk halaman login ini filenya yang mana. Nah, ini di address bar terlihat bahwa dia ada di halaman page striplogin.html. Nah, ini kita akan rubah page striplogin.html-nya, kita rename menjadi index.php. Jadi nanti dia awal munculnya itu kalau dibuka akan langsung ke halaman login. Nah, ini ya, akan masuk ke halaman login. Nah, untuk halaman loginnya ini akan kita rubah sedikit. Di sini kan loginnya, username-nya pakai email, karena kita tadi username-nya bukan pakai email, yaitu username saja, kita akan ganti bukan email. Caranya buka file index.php-nya. Lalu, nah di sini kita bisa merubah tulisannya, misal ini kita rubah ke bahasa Indonesia, silahkan
login. Ininya kita ganti, masukkan username dan password. Di sini ya, di baris 63 dan 64 kalau di halaman saya. Lalu ini username tidak akan kita ganti. Nah, ini kita akan ganti karena kita tidak menggunakan email. Untuk username-nya kita hapus saja di baris 72. Ini inputannya udah betul, text, name-nya username, class form control, ID your username, required. Ini kalau mau tetap bahasa Inggris boleh, kalau mau diganti bahasa Indonesia kita ganti bahasa Indonesia. Ini untuk passwordnya sama, tipe password, name-nya password, form control ini, masukkan password. Kalau sudah, kita akan coba cek dulu, kita save, jangan lupa. Jika sudah di-save, kita reload. Nah, di sini sudah berubah. Silakan login, masukkan username, password. Nah, ini remember me-nya kita tidak akan gunakan, jadi kita akan hapus remember me dan ini, create an account-nya. Untuk menghapus remember me, kita akan hapus di baris 84 sampai 89. Ini dari mulai div class call 12 sampai tutup div. Di sini. Kita hapus, simpan, kita cek dulu, kita cek satu-satu. Nah, remember me-nya sudah hilang. Lalu don't have account. Karena apa? Kita hapus karena nanti yang bisa register itu hanya admin. Di sini kita hapus di baris 88 sampai 89 atau dari div class call 12 sampai tutup div juga. Tutup div yang sebelum tutup form. Kita hapus, save. Nah, ini. Jika sudah seperti ini, kita akan ganti logo di bagian atasnya dan nama perusahaannya. Untuk membuat logo, silahkan masuk ke situs logo.com. Nah, di sini bisa masukkan business name atau nama perusahaannya. Saya akan tulis NM, singkatan dari Nusantara Maju, klik make a logo. Di sini bisa kita dimasukkan slogan atau bisa di skip. Lalu ini tentang apa? Misal business owner. Lalu industrinya tentang apa industri kita itu kita bisa isi atau bisa juga skip. Keywordnya juga bisa di skip aja. Nah, ini dia sedang generate macam-macam logo yang bisa kita gunakan. Nah, ini macam-macam ya. Misal kita akan pilih logo yang ini. Kita klik. Nah, di sini ada tulisan untuk your slogan here. Kalau kita tidak punya slogan, kita bisa hapus. Lalu untuk warnanya pun kita bisa sesuaikan. Di sini kita klik colors. Di sini ada color palette. Kita mau pilih yang mana? Misal ini. Bisa di shuffle juga. Tinggal dipilih mana yang cocok. Nah, misal seperti ini. Kita klik get logo. Create this brand. Create this brand. Nah, ini kita bisa pilih mau continue dengan apa, Google, Facebook, atau email. Saya pilih dengan Google. Kita bisa klik ini ataupun tidak. Jika berhasil akan ada tulisan logo created successfully. Nah, di sini kita bisa klik. Ini logonya kita bisa download. Nah, di sini ada beberapa pilihan gambar yang bisa kita download. Ada yang berwarna, ada juga yang grayscale. Nah, yang ini background-nya putih, yang ini transparan. Kita akan download yang transparan.
Kita pilih PNG. Jika sudah, file hasil downloadannya akan kita kopikan ke folder exampp htdocs, yaitu ke folder kita. Nanti kita kopikannya ini ke folder aset, lalu img di dalamnya. Kita akan kopikan file yang sudah di-download tadi ke exampp htdocs, ke folder kita, lalu assets img. Ini dipaste. Nah, ini supaya namanya tidak terlalu panjang, kita akan rename logo nm, misal punya saya. Jika sudah, kita kembali lagi ke Visual Studio, lalu nama filenya kita sesuaikan dengan nama file kita. Punya saya logo nm, kita bisa coba di sini, di refresh. Nah, dia sudah berubah logonya. Lalu tulisannya kita akan ganti dari Nice Admin menjadi PT Nusantara Maju. Nah, seperti ini. Dia berubah. Lalu kalau dirasa ini masih agak kurang, kita bisa tambahkan di sini sebuah gambar, misal gambar untuk login. Nah, kita copy saja dari sini img src satu baris ya, dari baris 53. Copy, lalu pindahkan ke sini. Di atas sebelum tulisan silahkan login. Nah, kita paste. Kita coba. Nah, ini dia gambarnya besar sekali. Nanti kita akan sesuaikan, misal kita sesuaikan saja lebarnya menjadi 200 pixel. Nah, dia gambarnya sebesar itu. Nah, ini kan posisi gambarnya masih terlalu besar, lalu di pinggir kita akan ganti. Kita akan perkecil gambarnya, misal jadi 100 pixel. Untuk membuat gambarnya di tengah, di sini pada baris 62, kita tambahkan text center. Kita coba. Nah, ini gambarnya sudah lumayan kecil dan akan kita ganti juga. Kalau di sini saya sudah mempunyai gambar login, akan langsung saya kopikan ke folder yang tadi ya, sama ke aset img, dipaste di sini. Ini namanya login. Nah, ini login.png. Di sini akan saya ganti login.png. Kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Untuk ukuran gambar bisa disesuaikan. Misal terasa masih terlalu besar, kita ganti jadi 80 bisa. Seperti itu. Lalu untuk yang logo ini, kenapa dia kecil? Jadi dia sudah ada di CSS-nya. Ini kelasnya logo, jadi dia udah di set besarnya seperti itu. Kalau misalnya kita mau dia agak besar lagi, misal kita hapus ini, dia jadi besar sekali. Nah, ini jadi besar sekali. Bisa juga caranya seperti tadi, kita beri saja ini width-nya misal 80 pixel. Kita coba. Nah, seperti itu. Itu kan masih tidak kita coba 30 pixel. Nah, seperti itu.
Jadi silahkan bisa tetap menggunakan kelas logo atau mau diatur sendiri besarnya seperti apa. Nah, ini untuk kelas logo seperti itu. Jadi tulisannya juga termasuk ke dalam kelas logo itu. Terima kasih sudah menyaksikan video part 1 ini mengenai pembuatan database dan halaman login. Untuk selanjutnya kita akan membuat halaman proses login, tapi akan kita bahas nanti di video selanjutnya. Jadi silahkan berlatih terlebih dahulu. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.